Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa syifaa wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'uhu Qala ta'ala bi kitabil karim wa a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala aidan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa imra'atun idza nadarta sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta hafizat Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin laki-laki maupun wanita. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di kantor KUA Kecamatan Babakan Madang berdasarkan pada undangan yang sudah disebarkan dan disampaikan untuk kegiatan hari ini. Tentunya semuanya diundang nih ya. Ada undangannya ada? Ya. Sampai datang tanpa diundang. Pergi tanpa diantar. Alhamdulillah ya. Pertama-tama mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, ya, nikmat panjang umur. Ya, sehat walafiat, panjang umur itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Sehat itu mahal. Kalau udah sekeras aja kalau udah sakit masuk rumah sakit terkadang ya itu Allah yang menentukan bisa mahal, bisa berobatnya itu bisa mahal, bisa murah. Tapi mahal ataupun murah yang namanya sakit itu nggak enak. Kita patut bersyukur sih kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat tentunya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dalam keadaan nikmat badan jasmani dan rohani. Tentunya itu adalah satu keinginan kita semua untuk selama-lamanya. Tinggal mensyukuri. Bagaimana rasa syukur kita atas nikmat Allah? Apa kita pakai hura-hura? Apa kita pakai kita gunakan yang di
di luar atau digunakan di jalan yang Allah tidak ridai, tentu akal kita akan memilih sebagai rasa syukur kita kepada Allah sebagai sang pemberi nikmat. Harus digunakan nikmat tersebut di jalan yang diridai Allah, termasuk hadirnya di sini. Hadirnya di sini adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Kita gunakan waktu kita, tenaga kita, pengorbanan dan sebagainya untuk hadir di sini dalam rangka pembinaan. Pembinaan apa? Ya, pembinaan menjelang pernikahan dan rumah tangga. Pembinaan dalam arti sedikit memberikan satu bahan ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memasuki pintu gerbang pernikahan dan rumah tangga, di mana pernikahan dan rumah tangga itu yang akan dijalani, ya, bukan hanya sekedar sehari dua hari, minggu dua minggu, sebulan dua bulan, tahun dua tahun, tapi untuk selamanya. Ada yang sebentar? Ada yang punya niatan sebentar? Nikah, saya mau sebulan aja. Ada yang sebentar? Ada yang ditarget? Enggak, tentunya tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali niatan untuk menikah itu ditarget atau dikontak, dan itu tidak boleh. Nah, untuk menjalani suatu pernikahan dan rumah tangga itu yang kita jalani selama-lamanya perlu bekal yang banyak. Ya, perlu bekal yang banyak. Ibarat kita menempuh suatu atau akan bepergian jauh dan tidak akan kembali lagi, maka dari awal kita harus mempersiapkan bekal yang banyak. Apa itu bekal yang banyak? Kesiapan mental, kesiapan ilmu, kematangan berpikir, dan harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, harus dipersiapkan. Ingin membentuk sesuatu yang baik, maka harus dijalani dengan cara yang baik. Harus ingin menuju ke sesuatu yang baik atau membuat sesuatu yang baik harus dibari dengan ilmu yang cukup. Ibarat kita akan membuat suatu kursi yang bagus ini, nggak mungkin orang nggak punya ilmu. Orang yang membuat kursi ini pasti punya ilmu dan pengalaman, pasti punya ilmu, dan itu nggak sebentar untuk membentuk kursi seperti itu. Coba kalau orang yang nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, disuruh untuk membuat kursi seperti ini, bisa nggak? Nah, itu segala sesuatu itu ketika ingin mencapai sesuatu yang baik harus ditempuh dengan suatu perjuangan, ya, pengorbanan dan pengalaman ilmu yang cukup. Apalagi ini masalah pernikahan yang akan kita jalani selama-lamanya. Gitu ya. Itu perlunya ilmu. Makanya waktu hari ini hanya sebentar banget ya. Untuk menjalani kehidupan yang selama-lamanya perlu bekal yang banyak. Apa bisa ditempuh dalam satu hari itu mempersiapkan ilmu untuk mempersiapkan masa depan yang selama-lamanya? Cukup nggak hari ini? Nggak cukup. Apalagi cuma sejam 2 jam. Seharusnya kalau seperti di mana-mana di negara lain itu bisa 3 bulan. 3 bulan kombinasi itu. Ini cuma sejam 2 jam. Jangan ngeluh, ya. Harus semangat, ya. Semangat. Nah, untuk menutupi kekurangan itu, ya, di KUA hanya beberapa jam saja. Untuk menutupi kekurangan itu, artinya tidak semuanya tersampaikan di sini. Saya hanya memberikan bahan saja. Ya.
tambahkan ilmu pengalaman dari orang-orang tua, dari pandangan dari segi agamanya bagaimana, pengalaman yang baik yang gimana kita serap itu. Terlebih di rumah, lingkungan rumah misalkan ada pengajian-pengajian, ya, pengajian lebih banyak kalau pengajian itu biasanya perempuan. Nah sekarang, ya, ini yang perempuan nih karena gabung sama ibu untuk banyak menimba pengalaman dan ilmu, ya gabung ya, yang dulu pengajian. Sekarang jangan merasa ih saya masih muda, kok gabung sama mama ini, ya. Karena pada saat ini berarti kita sudah akan memulai titik menuju ya mulai saat ini berarti sudah niat untuk menjadi seorang istri dan niat menjadi seorang suami akan menjadi seorang pemimpin istri menjadi pendamping seorang suami, dan nanti setahun kemudian akan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang bapak, dan bapak ini adalah sebagai pimpinan, dan itu harus dipersiapkan. Kemudian ke depannya terus sampai seterusnya memiliki tujuan ingin memiliki anak yang baik, yang soleh-solehah, yang bisa baik pada ayahnya, ibunya, baik pada orang lain, bermanfaat bagi semua, bagi dirinya, bagi orang tuanya, keluarganya, bangsa dan negara. Itu adalah satu cita-cita yang luhur yang dicita-citakan oleh semua, didambakan oleh semua orang. Untuk membentuk itu tentu dari orang tua yang harus punya persiapan. Ya, siap ya, siap jadi pemimpin, siap menjadi orang tua, siap, ya, harus siap, ya, berani melangkah dan harus berani menanggung risiko, ya, berani melangkah, berani menanggung risiko dan tanggung jawab. Jangan cuma mau jalanin aja, tanggung jawab enggak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, mengenal arti pernikahan. Pernikahan itu pernikahan itu adalah dari segi syariat ada syarat, ada rukun. Ya, untuk menuju suatu pernikahan itu harus diketahui ada syarat, ada rukun. Untuk rukunnya tadi sudah disampaikan, rukun nikah semuanya ada 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, ijab qabul. Dan 5 ini harus ada semua. Ketika tidak ada satu aja, maka pernikahannya tidak sah. Ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, yang kelima ijab. Apa enggak? Nanti ketika nikah itu harus hafal, yang 5 itu harus ada enggak, komplit enggak? Kalau enggak ada jangan jalanin. Dia komplit enggak orang ini ya? Yang 4 orang itu. Ya, yang 4 orang itu komplit enggak? Kalau belum ada jangan. Ya. Ulangi, 1 mempelai laki-laki, ya. Rukunnya 1 mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat orang saksi, yang kelima ijab. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, bagaimana? Tandanya yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Bisa dinikahkan nggak? Tidak. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan misalkan. Bisa dinikahkan tidak? Tidak. Tidak, dalam Islam tidak ada pernikahan yang sejenis. Nauzubillah, jangan sampai jauh-jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari sentuhan orang-orang yang suka sama saya jenis nauzubillah. Dan itu sangat dilarang oleh agama, dan bukan saja terjadi pada zaman ini, pada zaman Nabi Lut pun sudah terjadi. Pada zaman Nabi Lut sudah terjadi.
Pernah baca sejarahnya? Pernah baca sejarahnya? Sejarah Nabi Lut tentang umat Nabi Lut yang menyimpang dari dari ketentuan Allah, yang lazimnya adalah perempuan suka laki-laki suka perempuan. Menyimpang dari ketentuan Allah, dari sunatullah. Silakan baca ini. Cukup menjadi satu pelajaran pada zaman Nabi Lut itu. Ya, Nabi Lut sudah menyampaikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilaknat Allah, perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan yang melanggar sunatullah, ketentuan Allah. Ya, tapi dilakukan sehingga apa yang terjadi? Ya, terjadi bencana dan dihempaskan pasir sehingga rata kampung tersebut tidak ada, seperti tidak ada orang. Alhamdulillah, jangan sampai. Ketika kita pun tidak melakukan misalkan, tapi kita membiarkan atau memberikan petunjuk, memberikan saran dan sebagainya, sama, kita pun akan terkena imbasnya. Jangan diri kita, saudara kita, adik-adik kita, atau terlebih anak-anak kita nanti. Jangan dari pergaulan yang salah. Dan itu harus diobati. Bukan harus dituruti, tapi harus diobati. Bukan mau dan terus diobati. Ya. Itu pertama harus ada mulai laki-laki, perempuan. Ketiga wali, yang keempat adalah dua orang saksi. Semuanya masuk ke dalam syarat. Sebelum masuk ke dalam rukun, syaratnya harus sudah jelas. Enggak bedanya sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang harus sudah ada dilaksanakan pada waktu pelaksanaan. Tapi kalau syarat itu sebelum pelaksanaan. Ya, syarat itu sebelum pelaksanaan. Contoh, syarat sah sholat itu harus dalam keadaan suci, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi. Itu adalah bagian daripada syarat sahnya sholat. Itu udah sholat belum? Hah? Ya, itu udah sholat belum? Harus penuhi itu syarat. Ya. Kalau udah terpenuhi syaratnya, baru kita melaksanakan sholat dengan rukun, dibarengi dengan rukun. Begitu juga nikah. Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika di salah satu dari empat ini, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua wali, dua orang saksi, tidak dalam keadaan beragama Islam, maka hukum pernikahannya batal, tidak sah. Ketika dijalankan, dipaksakan, maka hukum pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahan tidak sah, maka hubungan suami istrinya pun tidak sah. Ya, kalau tidak sah berarti apa itu? Ya, hubungan suami istrinya tidak melalui pernikahan, ya, tidak pernikahan yang sah, maka hukumnya berarti tidak sah. Ketika punya anak pun, anaknya bukan anak yang bersangkutan. Ya, itu harus pahami. Ya, harus dalam keadaan agama Islam. Apakah Islam begitu aja tercatat di KTP Islam, di keterangan yang lain datanya Islam. Tapi bukan hanya sekedar itu. Islam itu, ya, betul-betul dia menjalankan kewajiban dari Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Ya, Islamnya seperti itu. Kalau masih banyak meninggalkan, ya, kewajiban Allah dan menjalankan sesuatu yang dilarang Allah, belum Islamnya belum sempurna. Termasuk orang yang fasik.
di KTP-nya Islam, ya, wajah apa di pakaian seperti Islam, pakai koko, gamis, pakai dan sebagainya. Tapi hakikatnya bukan dalam keadaan Islam, dia dalam keadaan asik. Islamnya Islam asik. Apalagi kalau misalkan dia ngomongnya sembarangan, ngomongnya seenak perutnya, yang ngomong misalkan ketika seorang ustaz membacakan satu ayat Al-Quran kemudian diterjemahkan dan dijelaskan, kemudian dia ngomong setelah mendengarkan yang ngomong, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran tadi yang ustaz bacakan, ya salah segitu yang ngomong, maka orang tersebut masuk ke dalam golongan orang yang murtad. Apa itu murtad? Itu dari segi ucapan nggak kerasa terkadang, apalagi dipakai bercanda, jangan sampai. Saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi dibaca oleh Ustaz karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Waduh, bahaya. Dia lebih mempercayakan pada otaknya daripada pada Al-Quran. Maka orang tersebut menjadi murtad. Ketika dia ngomong seperti itu, bicara seperti itu, dan dia belum sempat bersyahadat, maka orang tersebut dalam keadaan murtad. Ketika dalam keadaan murtad, maka nikahnya tidak dianggap sah. Paham? Ketika dalam keadaan murtad, maka pernikahannya tidak sah. Siapa saja, ya baik itu pengantin laki-laki maupun perempuan, ataupun dia seorang wali, apapun dia tadi dua orang saksi, semuanya itu harus betul-betul dalam keadaan Islam dan tidak dalam keadaan murtad. Yang murtad, iya sepertinya wajah dan sebagainya seperti fisiknya seperti dalam keadaan Islam, padahal dia sudah keluar dari agama Islam, kita nggak tahu. Islam kan seorang dan murtad seorang itu nggak kelihatan. Orang itu Islam atau bukan sih? Pakaiannya Islam. Hari pada hakikatnya sudah dia dalam keadaan sudah murtad keluar dari agama Islam. Jadi menilai seorang itu nggak bisa dilihat dari pakaian. Apa yang sudah dilakukan kita juga nggak tahu. Nah, untuk meyakinkan dia dalam keadaan beragama Islam, maka nanti ketika dituntun oleh penghulu pernikahan nanti, ya semuanya harus ikut baca istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian membaca syahadat untuk mengislamkan pada saat itu tujuannya. Meskipun tidak masuk ke dalam rukun, tapi itu sebagai ikhtiar, hati-hati para ulama. Ya, hati-hati para ulama ketika dalam menikah, ya dianjurkan membaca istighfar dan baca syahadat. Paham ya? Semuanya itu jangan hanya pengantin yang ada di situ yang menyaksikan, ikut semuanya baca. Ya, ikut baca supaya betul-betul orang yang ada di situ itu betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Kecuali non muslim ikut misalkan, itu nggak masalah. Kita kan nggak boleh memang dia harus membaca agama Islam. Ini mau khusus buat orang yang sudah beragama Islam. Terus syaratnya ya. Kemudian samping itu kewajiban orang yang beragama Islam itu tadi sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktunya ini masih ada yang bolong-bolong. Masih ada yang bolong-bolong sholat 5 waktunya? Masih? Kalau masih ada yang bolong-bolong mulai sekarang. Misalkan zuhur, sholat asar, bablas, maghrib, sholat isya-nya bablas, jangan sampai kayak gitu. Mulai sekarang ya, niatin, tekadkan, ya, niatkan secara kuat untuk berusaha mendidik diri sendiri sebelum kita mendidik nanti buat anak-anak kita. Ya, sholat yang 5 waktu tetap. Ya, sholat yang 5 waktunya jangan sampai tertinggal atau ditinggal. Yang belum bisa belajar lagi,
Yang belum bisa sholat bacanya dan sebagainya, mulai sekarang belajar lagi. Siap? Ya. Yang belum bisa sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, belajar dari sekarang. Enggak apa-apa. Mumpung masih berdua, mumpung masih istilah nanti udah nikah, jangan masih berdua, nanti mah ada anak. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak sementara kita belum bisa, belum paham. Nah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ketika kita belum paham terhadap ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan. Ya, bacaan sholatnya, gerakan-gerakannya, hukum-hukumnya, ya, sunnah dan wajib dan sunnahnya, rukun dan sunnah-sunnahnya. Kita pelajari lagi. Hadir di setiap jam pengajian, bapak maupun ibu, silakan. Tambahin ilmunya buat diri sendiri. Nanti untuk mudah-mudahan bermanfaat pada saat itu. Silakan. Kalau tidak, mungkin bisa bekal untuk ke depan buat kita dan anak-anak. Karena kita tujuannya adalah nanti untuk membentuk anak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian anak soleh. Kalau anak biar nggak soleh-solehah, masya Allah, bakal nyusahin. Mau nggak nyusahin anak? Disusahin anak mau nggak? Masya Allah. Mau dibilang dari kita nggak berbuat, tapi anak berbuat. Urusan dengan polisi dan sebagainya, nyusahin. Semuanya tergantung dari pembentukan dari kita sendiri. Ya, bentukan dari kita sendiri. Itu. Sholat lima waktu ya, perempuan ataupun laki ya, siap ya, diperbaiki sholatnya, dilengkapi 5 waktunya. Kalau sudah lengkap 5 waktunya, sempurnakan sholatnya itu di masjid atau musola. Siap? Ya, siap? Iya, sempurnakan sholatnya waktu di masjid atau musola. Sempurnakan sholat itu dengan cara berjamaah. Meskipun kita banyak kurang-kurangnya, ketika berjamaah insya Allah menjadi sempurna. Siapin, hadir aja nih, jangan takut ditumbenin. Kemudian kewajibannya lagi sebagai orang beragama Islam, di antaranya adalah menutup aurat. Ya, bagi perempuan, bagi laki-laki auratnya di atas pusar sampai bawah lutut. Paham? Ya, aurat itu wajib ditutup ketika keluar rumah. Ya, ditutup di atas pusar sampai di bawah lutut. Kemudian perempuan, kewajiban perempuan aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup. Ya, karena insya Allah akan lebih sehat, ya, akan lebih mulia insya Allah. Neng ya, belajar neng ya. Ya belajar ya, pakai kerudung karena insya Allah akan lebih berkah, lebih banyak pahalanya. Meskipun misalkan baru-baru puatel, rasa gerah, yang garuk-garuk, benar-benar itu jadi keberkahan. Ya, pertama kita nggak betah kan, misalkan awal-awal nggak betah ngibab, misalkan asa harudang, gatal dan sebagainya. Kita tahan. Ketika sudah ditahan, terbiasa ditahan, insya Allah akan menjadi terbiasa. Ketika rasa gatal terus kita tahan, insya Allah itu akan berpahala dan akan menjadi asbab keberkahan buat kehidupan kita. Keberkahan dari mana aja? Ya, keberkahan itu dari mana saja, dari ibadah yang kita taati aturan-aturan Allah. Insya Allah keberkahan. Nah, keberkahan itu banyak didampakkan oleh orang. Nah, apa itu berkah? Paham nggak berkah? Arti berkah? Berkah itu adalah, ya, sebagai contoh, ketika dua orang anak muda misalnya, dia dalam keadaan sakit dengan sakit yang sama, meriang, tahu ya? Meriang tahu? Meriang. Meriang? Paham meriang? Paham ya?
meriang, panas dingin, ya, panas dingin. Nah ini contoh berkahnya. Yang satu, ya apa namanya, kedua-duanya dibelikan bodrek atau misalkan aku buat meriang panas dingin, misalkan insya yang harganya cuma 750 perak atau 1000 satunya per tablet ya. Insya, bodrek atau yang lainnya, aspirin atau apa? Ya semacam itulah, semacam obat-obat yang nggak mahal, bisa diubah di warung ada. Dibelikan dengan obat yang sama dengan harga yang sama. Yang satu sembuh, yang satu lagi lanjut ke rumah sakit, bahkan menghabiskan puluhan juta. Nah di situ letak perbedaan keberkahan. Ya, letak perbedaan keberkahan. Yang satu masih sembuh cukup dengan 1000 perak, yang satu lanjut penyakit sakit sampai habis hartanya bahkan. Itu perbedaan antara berkah dan tidak berkah. Maka harus kita cari dengan cara apapun, ya. Artinya dengan kita mentaati hukum Allah, insya Allah akan keberkahan akan muncul di hidup. Ya. Dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Seandainya ahli kampung penduduk ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, iman kepada Allah, menjalani aturan Allah, meninggalkan sesuatu yang dari Allah, la fatahna, pasti akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu insya Allah biasa. Ya, keberkahan itu macam-macam. Ya, berupa kenikmatan. Ya. Kemudian selain itu syaratnya tadi masyarakat Islam dan kewajiban seorang Islam, jadi sudah diantaranya. Kemudian syarat yang lainnya harus dalam keadaan sudah balik. Apa itu balik? Balik. Orang Sunda balik dong, balik. Coba orang Sunda, macam Sunda, ini Sunda semua. Ini Sunda semua? Enggak, Sunda semua ya? Enggak. Nah, balik. Nah, balik deh. Orang Sunda coba yang namanya. Nah, pengertian balik. Biasa orang Sunda sering banget ngomong, siapa tuh balik? Nah, artinya apa itu? Apa tuh? Hah? Dewasa. Ya, itu menurut kebiasaan. Tapi ada ketentuannya. Balik itu ada ketentuannya. Bagi laki-laki usia balik itu adalah sempurna 15 tahun. Ketika sebelum 15 tahun 15 tahun kemudian dia sudah mimpi basah, keluar sperma, maka dia di situ detik itulah dia sudah sampai tiba masanya balik. Ketika orang sudah balik, berarti dia sudah menjadi orang yang mukallaf, orang yang harus dan wajib mentaati hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Tapi kalau dia belum balik, semua itu boleh. Tidak memiliki suatu kewajiban hukum. Misalkan dia belum balik, dia melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah. Yang belum balik, enggak sholat, dosa enggak? Yang belum balik, enggak sholat, dosa enggak? Yang belum balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, dosa enggak? Hah? Dosa enggak? Yang belum balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, misalkan minum minuman keras, dosa enggak? Hah? Tadi kan yang wajibnya enggak dosa, yang wajib meninggalkan yang wajibnya enggak dosa. Sekarang meninggalkan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dosa enggak? Enggak, karena dia belum balik. Tapi ketika orang dewasa atau apalagi orang tuanya melihat anak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, dibiarkan, maka yang dosa siapa? Orang tua atau orang yang dewasa.
Meskipun orang lain melihat misalkan biasa kok. Sama juga mendidik anak itu menjadi terbiasa melakukan suatu yang diharapkan dosa. Itu bedanya orang-orang yang balik dan belum balik. Tapi kalau sudah balik, masuk akhir balik tadi dengan batasan tadi, maka orang tersebut yang wajibnya harus dilaksanakan seperti sholat, zakat, lagi sholat, zakat, lagi puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diwajibkan Allah, maka hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Ketika ditinggalkan menjadi dosa. Kemudian meninggalkan sesuatu yang adalah Allah. Itu bagi yang balik. Nah, batasan balik bagi laki-laki itu ya tadi. Kemudian batasan balik perempuan. Balik bagi perempuan batasannya. Pertama memang tadi sebelum 15 tahun. Sebelum 15 tahun itu ada yang 9 tahun. Umur 9 tahun ada yang sudah menstruasi batasannya. Udah ya? 9 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Itu adalah batasan balik. Ketika dia sudah menstruasi, maka disitulah dia sudah menjadi orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib mentaati hukum Allah. Yang wajibnya dijalankan, yang haramnya harus ditinggalkan. Paham ya? Nah, kemudian sama kewajiban tadi bagi selain dari mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian wali, dan itu kewajibannya adalah sama. Nah itu. Kemudian ketika nanti sudah berumah tangga, nah ini harus sama-sama saling mengerti, saling memahami tugas dan fungsinya. Pertama, laki-laki sebagai suami adalah sebagai pemimpin, jangan terbalik. Ya, ini adalah petunjuk Al-Quran yang harus kita jalani. Laki-laki adalah sebagai pemimpin, jangan terbalik. Jangan sampai perempuan yang istri yang ngomong begini, misalnya, ini rumahmu saya, maka semuanya dari saya, maka yang memimpin dan keputusan hanya dari saya. Artinya dia sebagai pemimpin. Apapun keadaan suami, karena dia laki-laki, wajib menjadi seorang pemimpin. Dan ketika ada suatu permasalahan, maka harus dimusyawarahkan. Tuh ya, jangan mentang-mentang. Ya. Wanita tulak pinggang dicangkeng, ini. Ya, jadi kayak gitu. Laki-laki ada seorang pemimpin. Kemudian al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatu qanitatun. Wanita-wanita solehah, istri-istri yang soleh itu sebagaimana tadi dalam hadis tadi, iza nazarta saraf. Tugas istri pada suami, ketika suami memandang istri itu harus bisa menyenangkan suami, bukan malah bikin urusan kerjaan gagal, urusan usaha misalkan lagi acak-acakan dan sebagainya, istri nambahin omongan yang tidak tambah pusing, bukan malah membahagiakan tapi malah tambah jangan kayak gitu nih. Tugas istri ya, siap ya, tugas istri siap nih, siap menyenangkan suami, siap menikah berarti harus siap tugas-tugasnya, ya. Siap menikah dengan suami yang pilihan kamu adalah siap juga harus siap juga akan tugas-tugasnya. Ya. Iza nazar tak sabat, apabila suami melihat istrinya itu betul-betul bisa menyenangkan suami, bukan malah nambah beban, bukan nambah rumit, ya. Atau dia ketika punya ide yang bagus, berikan solusi dengan cara musyawarah, bukan malah ngomongnya kasar, digoblok, usaha itu betul, ulah, ya.
Jangan sampai menambah beban. Kemudian idza nazar tasar iza amar taat, apabila suami itu merintah kepada si istri, istrinya selalu taat. Itu adalah bagian daripada tugas istri menurut hadis Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah. Iza amar taat, apabila kamu memerintah kepada istri, suami memerintahkan kepada istri selalu taat. Itu saking wajibnya taat pada suami, ketika istri, misalkan suami menginginkan tidur sama istri, tapi istrinya ngaji terus, ya, baca Quran terus, nggak akan berpahala. Istri ngaji terus, baca Quran terus, sholat sunat, puasa dan sebagainya tanpa diridhoi oleh suami, maka puasa sholatnya itu tidak akan berpahala. Cuma dapat capek doang. Paham? Ya? Istri pengen puasa terus, baca Quran terus, tapi nggak diridhoi suami, nggak akan berpahala. Capek-capek percuma. Saking wajibnya taat pada suami, itu Rasul. Ya, ajaran Rasul yang diterapkan harus kita pahami gitu ya. Saking saking wajibnya taat pada suami, ya, sampai dikatakan seandainya ada kebolehan menyembah manusia, maka perempuan diharuskan menyembah suaminya. Kalau seandainya ya, tapi tidak mungkin ya, nggak mungkin ada seorang yang harus menyembah manusia, nggak boleh. Kemudian wa iza ghibta hafizat, apabila suami tidak ada di rumah, ya, kerja hafizat, maka si istri itu menjaga dirinya. Ketika suami meninggalkan rumah, maka perempuan istri itu mendapatkan tugas amanat yang harus dijaga. Satu, menjaga dirinya dan kehormatan. Nah, itu agama itu. Ya, hadis yang menuntun kita untuk bisa berbuat baik ketika suami tidak ada. Iza gibta apabila suami sedang tidak di rumah, maka si perempuan itu tidak ujung mumpung, wah suami lagi keluar kota, kemana-mana ngayap, kemana-mana nongkrong di mall-mall dan sebagainya, ngabisin duit suami, apalagi nongkrong sama teman-temannya misalnya, tanpa diridhoi suami, maka haram. Itu ya. Haram apa yang dilakukan, jangan kayak gitu. Sekarang sepertinya udah diabaikan, seperti jangan sampai kayak gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti keadaan sama, kecuali memang ada ridho dan sebagainya, beda lagi situasinya, ya. Karena akan berbahaya, ya. Ketika dijalani seperti itu, maka akan berbahaya buat keluarga itu. Nggak akan tumbuh nanti sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang soleh-soleh nggak akan bisa ditemu. Ujungnya pasti akan ada masalah. Ya, lambat laun akan ada masalah. Makanya, ya kita harus ikut apa yang diatur oleh Rasulullah. Idza ghibta, jadi habis kan. Bila suami tidak ada, maka memelihara dirinya pertama. Kemudian harta suami harus dijaga. Ketika mengeluarkan, termasuk buat sedekah aja harus bilang itu. Ya, termasuk istri misalkan ditinggalkan suami, kan sedekah tanpa bilang suami, boleh. Tanpa izin suami, hukumnya tidak. Ibadah yang ngaji aja nggak boleh kalau nggak ridho. Ya, termasuk bersedekah. Yang ketiga, teramanati anaknya. Mendidik anak. Jika suami tidak ada, maka tugas istri adalah tadi yang ketiga adalah mendidik anak.
Paham ya? Siap? Ini buat tugas-tugas ini buat wanita nih. Wanita siap ya? Ketika seperti ini. Ya, itu saja mungkin yang dapat sampaikan semoga bermanfaat. Saya pesankan lagi, masih banyak kurang-kurangnya, masih banyak harus sampaikan, masih segudang lagi. Ya, karena ini pernikahan itu bukan untuk main-main. Pernikahan itu untuk kita jalankan selama-lamanya dan untuk menuju satu yang kita kebaikan yang kita citakan. Ya, siap ya. Bismillah. Nah, menikah itu adalah setengah daripada penyempurna ibadah. Nah, itu aja. Ya, baru segini udah kelihatan mulai lihat jam ini tadi. Payah. Udah mulai orang-orang bulan siapa? Udah dibagi belum? Hah? Udah. Buka. Baca. Sekarang nggak bisa ini. Prakteknya kayak gimana? Di situ judulnya doa bersetubuh. Kemudian doa keluar sperma. Kemudian doa selesai bersetubuh, kemudian doa mandi junub. Yang ya, yang intinya aja nih, doa bersetubuh. Ya, dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar keras, biar ini. Nanti dihafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa pertama? Doa bersetubuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Lagi baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bos. Dihafalin dari sekarang, hafalinnya jangan nanti mau praktik dihafal baru ngapal lama. Kapan mulainya ngapalin salah. Artinya Bismillah. Ya Allah, nah, itu fungsinya apa doa itu? Doa itu adalah, doa yang ini adalah mohon pada Allah, berlindung pada Allah dari campur tangan setan. Ketika itu, Masya Allah, alhamdulillah, ketika kita hubungan suami istri adalah nanti akan tumbuh seorang anak dari sperma yang sudah jadi nanti. Ketika setan ikut campur di situ, maka sikap dan perilaku setan akan ikut di situ, berpengaruh kepada anak. Paham ya? Jannib dan syaitan, jauhkanlah kami dari perbuatan setan. Jangan sampai setan ikut campur di situ ketika kita melakukan dosa. Makanya harus baca dong. Makanya kalau anak bangor, anak susah diatur, orang tua suka ngomel kan, lu anak siapa sih lu? Anak setan kan lu, seperti itu. Atau seperti itu, ya. Artinya perbuatan setan ketika terbawa mungkin ketika dia melakukan hubungan suami istrinya tidak membaca doa. Alhamdulillah, harus jaga itu. Kalau perilaku manusia seperti setan, aduh, orang tua yang kayak pasti nyusahin kita lagi, ya, nyusahin kita lagi sebagai orang tua. Bikin pusing. Ya, itu adalah fungsi atau khasiat daripada maksud dan tujuan dari doa ini. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Mandi junub itu mandi wajib, baik setelah hubungan suami istri atau setelah melahirkan atau bulan nifas atau setelah keluar sperma laki-laki
mimpi basah atau setelah haid, ya, itu adalah ada kewajiban yang namanya mandi junub atau mandi wajib, mandi wajib ya. Dan ini ada doanya, ya, doanya harus dibaca dan mandinya adalah wajib. Doa mandi junub dibaca dihafal nanti. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhonillahi ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jami'il badani fardhonillahi ta'ala. Sama-sama. Artinya itu doa niat sebelum kita menyiramkan air ke badan kita. Ada aturannya lagi, ketika kita mandi yang pertama harus disiram bagian mana dulu? Belakang. Terus yang lain? Apa? Iya. Ini perlu ini ya, makanya perlu ngaji fikih, ngaji di majelis taklim. Jadi aturan mandi junub itu adalah pertama yang harus disiramkan adalah bagian kepala sebanyak 3 kali. Setelah baca doa ini ya, banyak 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri. Nah, selain itu, selain disiram harus digosok dengan menggunakan jari semua bagian pori-pori yang terutama yang banyak rambutnya. Dan itu harus tersentuh dengan air mandi wajib dan harus masuk ke perut. Bila tidak, maka mandi wajibnya tidak sempurna. Paham ya? Kemudian ada lagi yang disunahkan lagi ketika setelah hubungan suami istri, disunahkan segera wudhu sebelum mandi ya. Bersih-bersih misalkan hubungan suami istri beres, kemudian disunahkan berwudhu, bersih-bersih dulu, kemudian wudhu. Kemudian tidur atau makan dan sebagainya supaya tidak menjadi makruh. Ya, supaya tidak makruh ketika kita makan, ketika kita minum dan sebagainya. Ya, kita sampaikan. Silakan upayakan cari lagi ilmu di rumah ya. Misalnya apa ya, pengajian alat dan sebagainya. Terus mulakan lagi. Coba teh ya. Ya. Teh di mana, tinggal mana teh? Sentul City. Sentul City mana ya? Saya nggak hafalnya. Ya, ya. Cari lagi semua ya. Pengajian al-qalaqah, pengajian. Ya, ikut ya. Jangan enggak, karena buat kalian semua, bukan buat saya. Kalau saya udah cukup, udah dari jalan, udah saya jalan. Meskipun ya, artinya ilmu itu tidak ada batasan, tetap ngaji terus, tidak ada batasan talabul ilmi fardhatun 'alal muslimin muslimatin atau utlubul ilma minal mahdi ilalah, dituntutlah ilmu dan mulai dari buayan sampai liangku. Itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat bahagia. Semoga rencana dan pelaksanaannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bubarkan diri atau kalau memang ada yang belum beres silakan bereskan dulu ke